Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita sama-sama dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu ajaran dalam Islam, yaitu salat Idul Adha. Hal ini kita lakukan karena jangankan untuk membalas nikmat Allah, menghitungnya pun kita tidak akan pernah sanggup. Di samping itu, dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua dan menyelamatkan kita dari siksanya yang begitu berat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya nanti pada hari kiamat.
Selanjutnya para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Hal tersebut kita lakukan karena takwa merupakan nilai esensial atau nilai mendasar dalam kurban. Allah tidak akan menerima daging kurban ataupun darah dari kurban tersebut. Akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Takwa bagi generasi muda juga bisa dimaknai dengan meningkatkan belajar, meraih prestasi, disiplin, unggul, rajin sholat berjamaah, menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kaum muslimin wal muslimat hadirin rahimakumullah. Apa makna dari Id? Apa maksud dari Idul Adha? Secara bahasa, Id memiliki makna hari raya, sedangkan Adha bermakna hewan sesembelihan. Artinya pada hari ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban dengan menyembelih binatang kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini juga dapat dinamakan dengan Hari Raya Haji, karena sehari sebelumnya umat Islam yang berhaji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Hari Raya Idul Adha juga dinamakan dengan Hari Raya Kabir atau Hari Raya Besar, karena mengingat peristiwa penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha ini, mari kita sama-sama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitab Nasaihul Ibad mengisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, apa alasan utama Allah menjadikanmu sebagai Khalilullah atau kekasih Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan 3 alasan. Pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang memiliki sifat kepedulian kepada sesama yang tinggi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rahasia pertama Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah adalah beliau senantiasa mendahulukan perintah Allah. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika usia Nabi Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang mengatakan usia beliau 13 tahun. Pada malam Tarwiyah, malam ke-8 dari bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat sebuah seruan. Hai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Pagi harinya, beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu datang dari Allah atau dari setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, yang artinya berfikir atau merenung.
pada malam ke-9 Zulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pagi harinya, beliau tahu dengan yakin mimpi itu berasal dari Allah. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui. Dan bertepatan pula pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya, beliau bertekad untuk melaksanakan penyembelihan Ismail. Karena itulah hari itu disebut dengan hari menyembelih kurban atau Yaumun Nahr. Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail alaihissalam menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah bersiap diri untuk penyembelihan, Nabi Ibrahim bertakbir dengan menjalankan pisau pada kerongkongan Nabi Ismail. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam. Allah tidak memperkenankan pisau yang dibawa Nabi Ibrahim melukai sedikit pun Nabi Ismail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Ibrahim bahwa beliau telah lulus ujian dengan ketaatan Ibrahim dalam mendahulukan perintah Allah. Ibrahim melihat di depannya seekor domba putih yang besar yang dikirim Allah untuk mengganti Nabi Ismail sebagai sembelihan. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih domba tersebut untuk melaksanakan perintah Allah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu berat dan begitu sulit ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi beliau tetap patuh dan taat kepada perintah Allah, meskipun perintah tersebut beliau dapatkan dari sebuah mimpi. Ini menandakan bahwa Nabi Ibrahim betul-betul memiliki keimanan yang kuat. Ujian yang begitu berat, cobaan yang begitu sulit tidak membuat iman beliau surut. Seorang putra kesayangan tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu menjadi penghalang bagimu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal demikian, sungguh mereka termasuk orang-orang yang rugi. Para hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan gambaran kita pada hari ini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Allah memerintahkan kita untuk berhaji, untuk berpuasa, membayar zakat dan lain sebagainya. Semua perintah itu kita tidak dapatkan melalui sebuah mimpi, akan tetapi langsung kita peroleh melalui kalamullah, langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang sampai detik ini masih bisa kita dengar, yang sampai detik ini masih bisa kita baca. Akan tetapi tidak sedikit dari kita yang selalu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rahasia kedua kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau selalu bertawakal kepada Allah. Tentunya tawakal yang selalu diiringi dengan sebuah usaha. Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu berusaha keras, nabi cerdas, nabi yang ikhlas dalam mengerjakan perintah Allah dengan semuanya. Beliau mengerjakan perintah Allah dengan tuntas, selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah Allah. Maka sepatutnya kita sebagai umat muslim mencontoh beliau dalam kegiatan kita. Terlebih dahulu kita awali dengan sebuah usaha. Orang yang ingin mendapatkan perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik tentu harus bekerja keras. Tidak cukup hanya dengan berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berdiam diri di rumah. Seorang santri dan santriwati yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentu pula harus berusaha. Tidak cukup hanya dengan bersantai-santai, tidak cukup hanya dengan rebahan saja di asrama, tidak cukup hanya dengan bermain dan lain sebagainya. Seorang santri yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentu harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Bagaimana mungkin seorang santri akan mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi dia selalu melalaikan kegiatan-kegiatan di pondok? Ketika temannya belajar, mereka malah berada di asrama. Ketika teman-temannya bersimpuh di musholla, di masjid untuk mendapatkan pengarahan dan pengajian, tetapi mereka lebih sering mondar-mandir ke sana kemari. Tentu hal ini tidak didapat. Jika ingin mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tentu harus ada usaha yang dilakukan. Setelah semua usaha yang kita lakukan, barulah kita berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubahkan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim bekerja cerdas dengan mengklarifikasi mimpi sampai 3 kali. Nabi Ibrahim juga mendiskusikannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga, beliau adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi dan sore kecuali ditemani oleh seorang kawan. Meskipun beliau harus berjalan jauh untuk mencari tamu yang ingin makan bersama beliau. Mungkin kita berat untuk melaksanakan yang demikian. Paling tidak ketika kita memiliki kelebihan harta, mari kita saling berbagi. Ketika kita memiliki kecukupan harta benda, jangan lupakan tetangga yang lagi membutuhkan. Para santri pun di pondok pesantren demikian. Mereka dilatih untuk hidup bermasyarakat, menumbuhkan kepekaan sosial yang tinggi. Sehingga begitu hidup di masyarakat yang luas, mereka menjadi generasi-generasi yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala
الله أكبر 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 الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن والسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر